Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Al-Fakir akan membacakan cerpen dengan judul Makam Dalam Kamar, ditulis oleh Gura Untung dan dibacakan oleh penulisnya. Banyak jalan menemukan kesejatian, mencari bukti jalan Tuhan yang maha luas, tidak berbatas. Ibarat sungai yang mencari muara, alirnya sangat banyak, beragam bentuk, ada yang dangkal, ada yang dalam, berkelok, pendek, dan ada yang panjang, lebar dan berputar-putar. Semua bermuara kepada samudra luas. Jalil hanya satu sungai kesejatian dari samudra yang maha luas itu. Para pengikut dan peziarah yang setiap hari menyusuri lekuk-lekuk sungai itu. Assalamualaikum ya waliullah, untuk Jalil sang waliullah. Mbah Jalil orang memanggilnya, seorang yang dianggap memiliki makom usul selama hidupnya, hingga juluk wali disemat. Wali yang membujang sampai ajal tiba. Kecintaan kepada Allah tetap terjaga semasa hidup, hingga tak ada ruang di hati untuk diisi hati wanita. Semasa muda, orang tuanya pernah akan menjodohkan Jalil muda dengan saudara misan jauh. Alasannya untuk ngumpulake balung pisah. Dengan alasan masih ingin sendiri, Jalil menolak rencana pernikahan tersebut. Sejatinya Jalil sudah jatuh cinta, sudah linglang-linglung pada sang kekasih lain. Perasaan Jalil sama Majnunnya, seperti Rabi'ah yang menolak pinangan seorang pangeran karena hatinya tertambat sang pangeran lain. Jalil uzlah, mengasingkan diri dari dunia ramai. Setelah menolak perjodohan itu, masuk ke dunia kesendirian. Awalnya orang mengira Jalil sakit hati karena tak jadi menikah. Orang yang lain mengira Jalil patah hati, lalu menyendiri. Namun seiring waktu, pendapat itu patah dan terlupakan. Bagi orang yang waskita, mengatakan tingkah Jalil nyeleneh, seperti milih jalan rahib. Hidup membujang, bertujuan agar jiwa tetap suci dari pengaruh syahwati. Sampai-sampai untuk urusan rabi tak ada di relung hati, karena ruang hatinya telah terpenuhi Robbi. Banyak manakib orang alim yang uzlah dari keramaian, memilih jalan sepi
berteman sinar ilahi. Sebab di luar sana sinar maksiat pendosa merajalela. Lain lagi dikata orang, jalil jadab menjalani hidup yang ngane-nganei, meninggalkan syariat, mulai meninggalkan jamaah salat di musola, langgar dekat rumahnya, sudah tak teratur makan minumnya, hari-harinya tak jelas juntrung, tak senormal orang. Kalau orang-orang di sekitar pagi bekerja, sore pulang, atau berdagang, atau bertani, maka jalil pekerjaannya mengukur jalan. Jalil hanya lontang-lantung, makan sekenanya, minum sedapatnya. Orang-orang tak tahu dari mana datangnya makanan dan minuman yang sehari-hari disantap atau minuman yang diteguk. Orang hanya melihat lebih banyak puasa daripada melihat jalil makan minum. Pakaian yang dikenakan juga mulai dekil, sarung yang dikenakan penuh tambalan. Walaupun tetap masih bersih yang dikenakan dan tak apak baunya. Hal yang menjadi pembeda dengan orang gila. 1-2 kali masih kelihatan jalil sholat, tetapi anehnya sholatnya tak di langgar atau musola atau masjid. Terkadang di jalanan, di pasar, atau di tempat lain. Orang-orang tak rela saja menganggap jalil gila, karena mereka tahu masa kecil, masa mudanya tak terlihat jalil bakal ngane-nganei seperti sekarang ini. Di keluarga juga tak ada riwayat keturunan atau keluarganya yang gila. Jadi tidak mungkin jalil gila. Belakangan baru diketahui kewalian jalil mewangi ketika telah meninggal. Muncul sebutan wali pada dirinya. Datang dari seorang ulama besar dari luar kota yang mengatakan jalil sebenarnya wali mastur, wali yang bersembunyi, yang menyembunyikan kewaliannya. Sebab hanya wali yang mengetahui seorang wali. Barulah orangnya pada jalil ketika pusaranya banyak disambangi orang. Puluhan orang datang berziarah, kebanyakan orang-orang luar kota. Berbalik semasa hidup, banyak orang yang mengira dan mencela. Sekarang banyak orang berkata jalil tergolong wali mastur yang sengaja menghijab diri dengan tidak tindak nyeleneh. Terkadang seperti ingkar syariat, pola hidup kegilaan sengaja ditonjolkan untuk menutupi kewaliannya. Mbah Jalil sendiri sehari-hari suka bergumam, ngomong tak jelas, suka menyendiri. Tak ada perempuan di sisinya.
membujang jadi pilihan hidup. Hidup seperti rahib. Ledakan keheranan terjadi ketika Jalil meninggal. Ratusan orang tumpah blek takziah. Banyak pejabat luar daerah datang, para habib, kiai geledegan, para pengamal kebatinan datang mengantar ke pemakamannya. Tetangga menjadi heran, dari mana orang-orang tersebut bisa tahu tentang kabar kematian Jalil. Saat itu belum ada HP, dan pesawat telepon pun saat itu masih jarang orang yang memiliki. Mungkin kekuatan batin yang membawa mereka bertaksiah, atau dari berita, dari mulut ke mulut. Kematian mendadak, kerabat tak ada yang tahu ketika sakaratul maut sang wali. Tetangga juga sibuk dengan urusan keseharian mereka. Tak ada tetangga peduli, karena Jalil memang hidup seorang diri. Tiba-tiba banyak orang-orang datang dari luar kota mengaku murid atau pengikutnya. Jalil tak pernah mengadakan majelis taklim atau pengajian. Ini aneh. Kenapa tiba-tiba banyak orang menjadi pengikutnya? Sholat juga tak kelihatan. Apalagi mengajar mengaji. Desas-desus memang pernah ada yang mengatakan Jalil mengajar ngaji lingsir wengi, mengisi pengajian pada larut malam, dan isi pengajiannya tentang ma'rifatullah. Cerita ini datang awalnya dari dua orang peronda kampung yang pernah memergoki di rumah Jalil seperti ada pengajian, dan terlihat keanehan saat pengajian berlangsung. Pengajian tengah malam, di atas jam 2, jam 3 malam, saat orang-orang sedang pulas tidur. Lewat celah jendela yang tak terkunci penuh, mata peronda melihat Jalil tengah mengajar kitab Al-Hikam. Di tengah puluhan orang bergamis, raut mereka rata-rata berparas timur tengah, mancung dan berjenggot. Ruangan penuh bau dupa. Jalil pasif mengajar isi kitab Al-Hikam, karya agung Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam bahasa Arab, serta menafsiri kitab Pegon dalam bahasa Jawa halus. Tak terlihat tanda-tanda kegilaan. Dua orang pemuda peronda ini yang memergoki pengajian ganjil itu menunggu pengajian bubar. Sampai menjelang subuh, tak ada seorang pun keluar dari rumah Jalil. Dua orang peronda itu terus menunggu hingga tak terasa ia sendiri tertidur. Sampai matahari muncul, kedua orang ini masih tertidur di bawah jendela. Kalau tak dibangunkan orang, mungkin kedua orang ini masih terlelap. Akhirnya cerita pengajian lingsir wengi ini pun menyebar dan kemudian terkubur bersama jasad
Jalil. Puncak keanehan terjadi ketika Jalil meninggal dan jasadnya menjadi rebutan orang-orang. Jenazahnya menjadi rebutan di antara para pengikut dan orang-orang di sekitar, tetangganya. Murid dan pengikutnya bersikukuh agar sang wali dikubur dalam rumah. Seperti pesan sang wali, sebagian tetangga menginginkan Jalil dikubur normal di tanah pekuburan umum. Perdebatan ini tak berujung pangkal. Akhirnya seorang yang dituakan mengundang kepala desa untuk menengahi. Namun keputusan tetap tak bisa putus kendati sang kepala desa mencoba menengahi. Kepala desa akhirnya mengirim kurir melapor ke kecamatan. Camat datang melerai dua kubu. Camat pun gagal mendamaikan. Akhirnya melaporkan ke atasannya, Bupati. Bupati datang bersama utusan MUI dan Kapolres di Koling, membackup bersama satu peleton brimob bersenjata lengkap, berjaga-jaga jika perseteruan fisik terjadi. MUI menggelar rapat kilat di ruang balai desa, mengundang tokoh NU dan Muhammadiyah untuk duduk satu meja, menggelar istihad, menggelar ijma qiyas ulama, mencari hukum-hukum mengubur jenazah di dalam kamar menurut syar'i. Kitab-kitab fikih dibuka, pendapat-pendapat ulama ditelisik dari berbagai mazhab untuk mencari pembolehan atau pelarangan mengubur dalam rumah. Kedua tokoh NU Muhammadiyah yang biasa berseteru khilafiyah bersatu sependapat memberi fatwa tak lazim mengubur jenazah di dalam rumah, apalagi di dalam kamar. Baik dari tinjauan fikih, syariat, lebih-lebih hukum adat kemasyarakatan, sangat tidak patut. Rapat tiba-tiba meruncing ketika pengikut sang wali bersikukuh menegakkan amanah, walaupun nyawa taruhan. Satu pelepon brimob disiagakan dengan senjata siap tembak, memantau gerak provokator yang bisa saja menyusup. Di bawah komando langsung Kapolres, antipasi negatif dilakukan. Pengikut sang wali memaksa pemakaman dalam rumah. Prosesi pemakaman berjalan dengan kilat di pagar besi pengikut sang wali. Sekejap saja mereka berubah menjadi pasukan berani mati, tak takut dipopor senjata brimob, bahkan tak takut pada ancaman sesat dialamatkan dari tokoh-tokoh agama. Mereka bersatu. Orang-orang abangan pun ikut berang, bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Sebagian orang beralasan jika sampai Mbah Jalil dikubur dalam kamar, mereka takut kuburan ini nantinya bisa berubah menjadi candi, menjadi tempat pemujan. Mereka takut orang-orang tergelincir syirik. Sementara pengikut sang wali bersikukuh. Sebelum meninggal, sang wali telah berpesan minta dikubur dalam rumah, tempat di mana ia dilahirkan.
tempat ia berkholwat, dan tempat ia bermunajat. Para murid Mbah Jalil bersekukuh mengubur sang wali dalam rumah adalah amanah. Di kamar itu jejer sang wali, tempat ia dilahirkan. Di sini pula tempat ia berkholwat, dan di situ pula pilihan pintu masuk ke akhirat. Selama masa berkabung dilakukan tahlil oleh pengikutnya. Tahlil diikuti ratusan orang yang datang dari berbagai daerah. Dilakukan doa kubur 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari. Para pengikut setia menjaga kubur sang wali secara berganti. Mereka takut barangkali saat malam-malam kubur sang wali dibongkar. Sempat berhembus isu pembongkaran kubur sang wali. Peleton Brimob masih disiagakan di situ menjaga agar tak terjadi keributan. Waktu berlalu dan orang-orang berangsur-angsur mulai dipulangkan setelah 40 hari pemakaman berlalu. Ketika mulai mendingin, perseteruan mulai meredah. Kemudian orang mulai melupakan kejadian itu. Kubur sang wali mulai sepi. Saat malam bisu, terdengar wisik sang wali di hari 40 hari pemakaman. Lamat terdengar di telinga orang peziarah. Bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku dengan tepat, dapat dikata kau hanya rebutan jasadku. Masih terbenam pada urusan rebutan balung seperti anjing. Kau tak bisa mendapatkan ruhku. Di sini, di dunia ini, banyak tanda-tanda kematian aneka warna. Akan persifatan jasadi, orang-orang masih terpesona pada sihir wadag, dunia kulit yang menyihir. Lebih banyak menimbulkan hawa nafsu, nafsu lambang jasadi yang fata morgana. Tak mampu menangkap kearifan lambang ruhani, barang langit yang sukar dijangkau, karena kau masih lebih tertambat pada panca indera. Dunia ini hanya impian jasadi yang sama sekali tak mengandung hakiki. Sebentar akan redup. Gilalah orang-orang itu yang terikat keduniawian. Saya tidak tertarik pada keduniaan. Tak sudi kesesatan dalam kerajaan dunia. Biar orang-orang menyebut aku gila. Suara lirik dari Jalil yang terdengar lamat di telinga sang peziarah. Satu-satunya yang akan kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan merdeka. Nurun ala nurin. Apa yang dianggap edan oleh orang-orang di luar sana itu cuma sesebutan. Sing gurung tinemu, maka aku ini ingin menjadi banyu. Aku mau jadi watu.
yaitu duweni rasa neng banyu manusia sejati. Mengapa manusia harus bisa menjadi banyu? Banyu atau air bersifat menyejukkan. Ia menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Makhluk hidup dicipta Gusti Allah pasti butuh air. Air memiliki zat yang tidak keras dengan bentuk yang cair, terasa lembut, berbeda dengan batu. Batu memiliki zat yang keras. Lebih utama manakah? Air atau menjadi batu? Kuat manakah air atau batu? Orang yang berpikir awam menyatakan batu lebih kuat. Tetapi bagi orang yang memahami hakikat keberadaan, ia akan menyatakan lebih kuat air. Mengapa lebih kuat air daripada batu? Meski terlihat lemah, air memiliki kekuatan dahsyat. Tetes demi tetes air mampu menghancurkan batu. Batu adalah simbol kebodohan dan air adalah simbol ilmu. Batu dan air memunculkan Arif Billah Ibnu Hajar. Terinspirasi kebendaan batu dan kehebatan air. Jika batu terus ditetesi air, maka akan hancur seperti hancurnya kebodohan jika terus ditetesi ilmu. Orang bodoh akan menjadi manusia arif dengan kelembutan air. Hati pun akan menjadi seperti batu, keras dan susah menerima saran masukan. Dunia ini penuh permasalahan. Selesaikan permasalahan dengan meniru kelembutan air. Janganlah meniru kekerasan batu. Kalau kamu meniru kerasnya batu dalam menyelesaikan masalah, maka masalah tersebut akan menimbulkan permasalahan baru. Terasa jelas wewarah Mbah Jalil di telinga sang peziarah kembali terdengar. Sopo sing temen bakal dinemu, bisik sang wali di telinga peziarah. Para pengikut yang berkali-kali berbisik dengan lembut, sopo sing temen bakal dinemu. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Kenapa aku tak pernah menemukan yang kucari? Batin peziarah. Bagaimana kamu bisa menemukan? Wong kawan tak sama dengan aku. Kawan jasad urip, aku jasad mati. Anamung kawan kedunya, aku wis manunggal. Maka untuk menyatu hatimu mesti wuda. Rohanimu hanya bisa bertemu dengan rohaniku dalam tali silaturahmi, silaturahiyah. Jika kamu berusaha hanya setengah-setengah, jangan kecewa jika nanti tidak akan mendapat apa yang dicari. Sebab cuma rebutan balung.
ora oli dagingnya, apa maning oli gajinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.